adalah pemain film, pemain sinetron juga yang kemarin sempat berperan sebagai Vina di film Vina Sebelum 7 Hari ya kan. Pada saat sebelum ini kamu risetnya kan kamu mendengarkan tuh rekamannya Linda ya ketika dia kerasukan gitu kan dengan suara yang katanya memang mirip sekali dengan suara almarhumah gitu. Dan itu kan boleh cerita nggak sih apa yang kamu rasain gitu harus berulang-ulang gitu kan nggak bisa sekali doang. Yang dirasain apalagi sebenarnya pertama kali banget tuh 2016 aku sempat dengar karena kan emang rame banget kan. Cuma dengernya tuh nggak yang full komplit dan nggak yang kayak oh ini cuma tahu ini apaan gitu kan ada kasus kayak gini ya sudah karena masih kecil banget juga kan aku 2016. Cuma sekarang waktu pas aku dikasih tahu nih bakal aku ikutan di film Vina Sebelum 7 Hari. Dan awalnya kan aku kasih taunya tuh jadi Linda ya. Makanya aku tuh langsung dengerin full cari di YouTube kan udah banyak banget ya. Terus search pertama kali sih pasti perasaannya sedih ya, maksudnya kok bisa ada kisah yang setragis ini. Sedih ya, lebih banyak sedih. Iya, dan lucunya tuh yang ngungkap kasusnya tuh bahkan korbannya sendiri gitu. Itu yang pertama aku rasain sih kayak tragis banget, sedih sih. Sedih, bisa tidur nggak? Bisa tidur sih kayaknya waktu itu sempet terngiang-ngiang sih, cuma kalau tidur kayak tetap bisa aja sih. Nah, akhirnya berapa kali tuh kira-kira kamu mesti mendengarkan ulang untuk bahan riset kamu? Waktu proses reading itu sempet beberapa kali banget sih, dan aku juga ngobrol sama Giselma, dia yang jadi Linda di film Vina Sebelum 7 Hari, karena jadi teknisnya di scene itu tuh kita gantian. Jadi kita berdua itu dari secara gestur, tone suara itu harus sama karena di satu scene itu jadi kayak gantian, kamera pindah terus jadi aku, pindah lagi jadi Giselma gitu. Terus akhirnya kita kayak oke, ini gimana caranya biar kita tuh nggak kelihatan patah banget itu perbedaannya. Akhirnya aku sama dia yang udah kayak udah di luar kepala sih itu si rekaman itu. Karena terlalu sering ngedengerin. Oke. Kan kamu juga sempat cerita ada momen dimana kamu tuh kayak sedih banget gitu sampai nggak bisa. Itu momen kapan tuh waktu itu yang sedih banget tapi nggak bisa ngomong sama orang-orang tuh? Itu momen waktu aku tuh take-nya yang bagian halusinasinya Egy, Fahad. Jadi seharian itu aku take-nya sama Fahad dan kebetulan di hari itu emang banyaknya tuh adegan-adegan fighting. Jadi bukan yang berdialog tapi banyaknya tuh pakai gestur fisik gitu kan. Jadi aku rasa juga mungkin di saat itu energinya udah ke drown juga gitu. Makanya mungkin bisa ngerasain sedih itu walaupun aku nggak tahu juga sedihnya datang dari mana. Oh, jadi kamu nggak tahu tiba-tiba. Itu pengalaman yang baru banget buat aku. Jadi yang berperan tuh sebenarnya Fahad, kamu waktu itu acting juga atau? Aku juga, tapi padahal tuh harusnya di situ aku bukan sedih, tapi harusnya di adegan itu aku marah. Tapi malah setelah adegannya selesai, terus aku ditanya sama kakaknya kayak, kamu kenapa Nay? Terus aku langsung keluar aja, aku langsung ngomong kayak, Kak aku sedih banget dan aku langsung nangis sesegukan. Kayak apa ya, perasaan yang udah terlalu numpuk, terus tiba-tiba keluar, tapi aku juga nggak tahu kenapa aku nangis. Triggernya apa juga nggak tahu? Aku juga nggak tahu. Dan itu baru banget sih buat aku. Kayak waktu pas aku nangis kayak gitu juga tiba-tiba aku ngerasa tangan sama kaki aku tuh dingin. Di situ aku ngerasa, wah ini kayaknya ada yang aneh nih. Aku nggak pernah ngerasain ini soalnya sebelumnya. Itu ada momen lagi nggak yang kamu ngerasa capek juga, lelah gitu? Sebenarnya kalau capek sih enggak ya, karena emang aku jujur selama proses syuting enjoy banget. Cuma kalau kayak kejadian-kejadian kayak gitu lumayan ada banget sih. Ini kan ya, ini kalau di foto kan gitu ya. Ini almarhumah Vina. Kamu ya memperhatikan juga nggak, maksudnya fotonya atau apanya? Iya gitu? Pasti. Untuk jadi bahan riset aku juga kan. Iya, apa yang waktu itu ada insight di kepala kamu? Yang lucu banget itu waktu lagi persiapan fitting, itu kan emang sebelumnya tuh aku nggak pernah punya rambut sepanjang itu, terus aku nggak pernah pakai softline kayak gitu. Terus akhirnya waktu pas fitting aku pakai baju yang bener-bener mirip banget. Terus aku pakai extension rambut, terus aku juga pakai behel. Pas aku kamar mandi aku ngaca pertama kali aku kayak ini siapa? Aku kayak nggak kenal sama diri aku sendiri. Dan aku baru kayak oke, aku bisa ngeliat kemiripan aku sama almarhumah sih baru di sini. Nah, setelah ini kan filmnya juga rame dan menjadi perbincangan lagi gitu. Apa efeknya di kamu apa? Kamu ngikutin juga kasusnya nggak? Kalau kasusnya sih aku juga maksudnya apa ya, lebih ke seneng aja sih karena emang dengan adanya film ini kasusnya jadi bisa angkat lagi kan, karena itu juga salah satu tujuan keluarga setuju memberikan gitu izin kan, untuk dibikinin film. Aku seneng banget sih sama adanya perkembangan kasusnya.
ya aku sih berharap yang terbaik aja. Semoga pihak-pihak yang berwajib bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah ini yang juga sesudah film itu yang ramai adalah kan couple out ya, kamu dan Fahad. Justru namanya kamu dan Fahad yang memerankan tokoh Egy gitu ya. Ada konten mereka nih yang bikin netizen jadi wuwu ya, kita lihat yang berikut. Atau kalau ditekan tangannya keluar ini love. Tiap 2 kali. Next, romantis or humoris? 1, 2, 3. Humoris? Apaan sih lu ngikutin gue ya? Gue gak romantis ya. Sleep call or night ride? 1, 2, 3. Sleep call. Sumpah lu ngikutin ya? Gue juga bisa naik motor. Enggak. Jadi kamu ada apa sih sama Fahad? Ada apa ya? Sebenarnya emang aku tuh dari mulai proses syuting aja sama Alfa tuh emang kita udah sefrekuensi banget. Karena kan syuting tuh sampai pagi ya biasanya. Terus dia tuh selalu bisa buat bikin suasana di lokasi tuh cair. Terus kayak setelah filmnya tayang kita kan promosi-promosi bareng. Akhirnya ya jadi sering main bareng. Itu bikin konten gitu ide siapa? Kita berdua yang mau sih. Jadi kamu tuh ada apa sebenarnya sama Fahad? Ada apa ya? Kalian Hubungannya ada apa ini? Kalau ibaratnya temen sama pacar ya kan? Pacar itu 10 ya, teman biasa itu 1 lah gitu. Sahabat bestie itu 5. Kamu ada di mana nih? Atau baru PDKT ada di mana nih? Aku Spektrumnya 1 sampai 10. Kalau ada 100 boleh deh, aku 100. Netizen makin pusing. 3 hal yang kamu sukai dari Fahad. 3 hal, style, humor, sama cara dia nge-treat cewek sih. Ya, he's such a gentleman, dia emang baik. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi, kita undang sekarang seorang cowok ganteng juga ya. Yang kemarin ditanyain udah ketemu anaknya belum, ada Erik Amaral. Kita lihat dulu profil yang berikut ini. Erik Emerald, model asal Brazil kelahiran 1994 yang menikah dengan Aura Kasih pada 2018 dan dikaruniai seorang putri ini sempat LDR dan mengaku terjebak pandemi COVID-19 di Thailand hingga digugat cerai pada Desember 2020 dan resmi bercerai pada April 2021. Erik yang 3 hari lalu memposting foto kembali ke Indonesia dan sedang menjalani syuting sebuah program ini sebelumnya menetap di Thailand selama 2 tahun sempat kembali ke Brazil dan Meksiko. Postingannya membuat netizen mempertanyakan apakah Erik sudah bertemu dengan putrinya sebab Desember 2020 silam Aura Kasih sempat curhat mengenai Erik yang tidak pernah menanyakan kabar putrinya dan tidak memberi nafkah pasca pergi saat usia putrinya 8 bulan. Sedangkan Erik mengklarifikasi apapun yang terjadi, ia memiliki 2 putri yang spesial dan tidak mau bertengkar dengan siapapun untuk membuktikan betapa ia merindukan dan mencintai keduanya. Apa tanggapan Erik Emerald mengenai tudingan yang diberikan Aura Kasih? Dan mengapa ia kembali ke Indonesia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ya kita sudah bersama dengan Erik yang sudah ada di Jakarta. Erik, thank you for coming to Rumpi No Secret. Oke, Erik, during the pandemic, you're not in Indonesia. Not anymore. Okay, you're leaving your daughter here. Okay. And then, well, I would not say that I leave her, but well, I was in Thailand at the time. you're at the Thailand. So this is the first time you come back to Indonesia after the pandemic, right? Okay. So when you first arrived in Indonesia, in Jakarta, who's the first person that you informed that you come to Indonesia? Well, when I arrived at the airport, after that I went straight to see my child, her child. Okay. So yeah, she received me with a big hug. Like, hello, Daddy. How do you feel? I feel great. I mean, like, she make me very happy. Yeah. While you go to Bangkok, where you went to Bangkok, Bella is like 8 months. Yeah, around that. And then 8, now 9 it's months. like almost 5 years, right? Yeah, she's 4. She's turning 5 on 16 She's June. a big girl now. She's Do you remember what else did she said to you? well. 2 days ago, she said that I'm the best father in the world. So I was asking her why. She said that you play with me and you bring me to school. You read some Easter. You put me to sleep. So that
that make me very emotional. So it's not easy for you to being away from your daughters. Exactly. Right? Exactly. It's very complicated because I'm a family guy. I really like to spend time with my family, and my biggest challenge in my job is like stay far away from them. But hopefully I can stay longer in Indonesia and have more time with her. Oke. Terjemahannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.